wajib atas setiap orang mukallaf melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah. Sudah. Itu pelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Maksudnya wajib untuk melaksanakan yang diwajibkan, yaitu melaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya wudu, syaratnya wudu harus terpenuhi biar wudunya dihukumi as-sah. Rukunnya salat, syaratnya salat harus dilaksanakan atau dipenuhi biar salatnya dihukumi as-sah. Dan wajib, kalau kita melihat ada seseorang yang ternyata tidak sesuai rukun dan syaratnya, ada yang kurang atau ada yang tidak benar rukun sama syaratnya, otomatis sholatnya dihukumi tidak as-sah. Kita yang tahu wajib untuk memberi tahu. Kewajiban kita hanya memberi tahu kalau ada kesalahan yang terjadi. Dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alaina illal balagul mubin." Allah bercerita, orang yang baik zaman dahulu itu tidak meninggalkan nasihat. Tidak meninggalkan nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu membenarkan sesuatu yang salah. Dibenerin. Dikasih tahu salahnya. Bukan dibiarin, dikasih tahu. Ini salah. Gini cara yang benar. Ini salah. Gini yang benar. Kalau saya tetap bisa pakai tangan, pakai tangan. Bisa cobel. Makan mentak ngeding lagi. Cek salah lagi, Eco. Ustaz nerangin. Malah tak ngeding lagi. Cek salah lagi, Eco. Ndahir. Mau? Kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka kewajiban kita harus mengingatkan. Allah berfirman dalam surat Yasin, cerita orang dulu yang baik. Orang dulu yang baik itu berkata, "Wa ma 'alaina illal balagul mubin." Dan tidak wajib atas kita kecuali hanya menyampaikan. Disampaikan. Kalau ada suatu kesalahan, kalau ada sesuatu yang mungkar. Mungkar itu yang tidak sesuai dengan syariat. Kasih tahu, yang penting kasih tahu. Takutnya orangnya yang melakukan kemungkaran tersebut belum tahu kalau sesuatu itu hukumnya mungkar atau hukumnya haram. Jadi tinggal kasih tahu. Wajib bagi yang tahu. Kalau bisa dipaksa untuk meninggalkan suatu yang maksiat itu, maka wajib untuk memaksa kalau mampu. Kalau mampu. Wa yajibu alaihi ghahruh ala dzalik in qadara alaih. Imam Ghazali bilang wajib untuk memaksa orang meninggalkan maksiat jika memiliki kemampuan. Wa illa, tapi kalau umpamanya tidak mampu, fayajibu alaihil ingkaru biqalbih, maka yang wajib hanya ingkar dengan hati. Ini berangkat dari hadis baginda Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian,
maka dia memiliki kewajiban untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Pakai apa? Biyadihi, dengan tangannya. Dengan tangannya. Maksudnya dengan tangannya, dengan kekuatannya atau dengan kekuasaannya. Wajib hukumnya. Fardu ain apa fardu kifayah? Tergantung. Kalau yang tahu cuma dia sendiri, maka hukumnya fardu ain. Tapi kalau yang tahu banyak, maka hukumnya fardu kifayah. Wajib untuk menghilangkan atau merubah kemungkaran ini kalau terlihat di depan mata. Kalau terlihat di depan mata. Tapi kalau harus menjadi mata-mata, hukumnya tidak boleh. Kecuali satu. Menjadi mata-mata atau khawatir, kemudian memperhatikan orang ini takut bermaksiat. Apakah boleh jadi mata-mata, dimata-matai? Boleh dalam satu keadaan. Apa itu? Kalau di dalam keadaan yang bisa menghancurkan atau menghilangkan kehormatannya orang. Menghilangkan kehormatannya orang. Melihat orang dicurigai. Ini jangan-jangan begal ini. Ini ciri-cirinya begal gini wes. Kumpul 2, 3 mabuk. Wes tak nyambung. Nah, ini ciri-cirinya ini. Karena kalau sudah mabuk, pengen nyoba sesuatu yang belum pernah dicoba. Kadang cuma sekedar iseng, pengen nyoba tok. Matain orang, terus tahu rasanya matain orang. Orang jalan, tiba-tiba langsung ngalak pereng, tokol. Doa. Mate orang ngagel. Wah, ada iya rasanya matain orang, wis dina. Karena mabuk. Itu yang begal-begal sekarang. Masih belasan, tidak ada nyampe 20 tahun umurnya. 17, 15, mabuk. Nah, kalau ketemu sama ini, dicurigai, boleh untuk diikuti. Ini namanya tajassus. Walaupun dia belum melakukan. Dimata-matai hukumnya boleh. Karena bisa menghilangkan kehormatannya orang. Bisa dibunuh. Atau nanti kalau ketemu sama perempuan, bukan cuma dibunuh, tapi diperkosa. Ini namanya menghilangkan kehormatan. Boleh untuk diikuti. Dimata-matai. Tapi kalau bukan seperti ini, yang menghilangkan kehormatannya orang, tidak boleh. Seperti contohnya apa? Orang cuma sekedar minum khamar. Maksiat. Tapi kan tidak menghilangkan kehormatannya orang lain. Ya dia sendiri yang minum khamar. Maksiatnya dia sendiri. Yang seperti ini tidak boleh dimata-matain. Ini takutnya nanti minum khamar ini. Kok tahu kamu? Tidak, takut aja. Takut termasuk nak mabuk-mabukan. Diikutin. Tidak boleh. Suudzon itu namanya. Karena tidak ada hubungannya sama menghilangkan kehormatannya orang lain. Sayyidina Umar pernah. Sayyidina Umar itu kan setiap malam pasti patroli. Muter. Ketika jadi presiden, Sayyidina Umar tidak tidur malam. Ketika malam itu melihat rakyatnya. Gimana kabar rakyatnya? Takut ada yang lapar. Gimana saya mau tidur? Sedangkan rakyatku ada yang masih belum bisa tidur karena megang perutnya. Lapar, tidak ada makanan yang bisa dimakan sama dia. Laisa minna, kata baginda Nabi, tidak termasuk golongan kita. Orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Tidak dianggap umatnya Nabi. Kalau tidak perhatian sama sesama saudaranya seislam. Sayyidina Umar ya tiap malam itu muter. Nah, pernah Sayyidina Umar ini ketika muter tiba-tiba
dengar dari pinggir rumahnya orang. Rumahnya orang Arab itu kalau ngomong apa, ngobrol apa, kan cuma sekedar tembok. Cuma sekedar tembok ya enggak tembok apa? Tembok ya sedemode itu. Mana-mana naik ketujuin, iya bisa rempak pasar. Apa? Bukan galvalum. Ya ada yang gampang rusak itu. Kedengar kalau ngomong di sampingnya. Lah ini ada di dalam rumah ini Sayyidina Umar lagi lewat satu rumah, tiba-tiba muntah. Sayyidina Umar langsung, ini minum Hammer ini. Ini minum Hammer ini. Langsung Sayyidina Umar naik pagar. Pagarnya dinaikin sama Sayyidina Umar. Dinaikin, kelihatan beneran minum Hammer. Sayyidina Umar waktu itu, bos, siapa yang tak kenal Sayyidina Umar? Sangarnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau marah, tidak ada ceritanya orang yang dimarahin masuk rumah sakit, kuburan kapi. Kan kadang masih minta adima, ben. Ada rumah sakit, ada kuburan, ada rumah sakit. Ayo minta sedimah. Tapi kalau Sayyidina Umar enggak ada tangan, langsung pedang, kuburan ben dia. Sayyidina Umar. Sampai kata baginda Nabi, tidak lewat Sayyidina Umar dalam satu jalan, kemudian ada setannya takut mau papasan sama Sayyidina Umar, pasti cari jalan lain. Setan pun takut. Ini Sayyidina Umar langsung naik, ketemu beneran lagi minum Hammer. Langsung turun Sayyidina Umar, langsung, ayo minum Hammer kamu. Kaget langsung akemian langsung. Ini urusan mata, ini kuburan ini urusan. Ayo minum Hammer kamu ya. Main perempuan kamu ya. Ini ada perempuan ini. Mabuk kamu. Muntah kamu. Orangnya langsung dilepas. Langsung bilang, dentek kada. Tunggu Sayyidina Umar, tunggu. La ta'jal. Ya Amirul Mukminin, la ta'jal. Jangan buru-buru. Sayyidina Umar, saya maksiat sama Allah, satu maksiatku, minum Hammer. Kamu maksiatnya 3. Serangan balik. Sayyidina Umar dibilang sedang melakukan 3 maksiat. Diam Sayyidina Umar. Mangkok saya serang. Kan Sayyidina Umar mau mukul ini langsung, mau dipukul ini. Tunggu Sayyidina Umar. Kamu mau mukul saya? Saya maksudnya cuma 1 Sayyidina Umar, kamu 3. Apa itu? Kok sampai 3 itu? Sebutin. Mahunna. Apa? Kata Sayyidina Umar. Kata orang ini, 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajassasu. Jangan kamu cari-cari kesalahannya orang lain. Kamu kan tidak lihat aku kan? Tapi kamu cari-cari kesalahanku. Kamu nguping sampai akhirnya kamu dengar kalau saya itu muntah, saya itu mabuk, baru kamu naik. Kamu sudah mata-matai aku. 1 dosa. Diam Sayyidina Umar. Iya ya, tidak boleh. Sama Allah tidak boleh. Cari kesalahannya orang lain, tidak boleh. Kalau ada kesalahan di depan kita, baru kita wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita tidak boleh untuk tajassus. Tidak boleh. Terus apa lagi? Nomor 2. Allah berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Dan masuklah kamu ke rumah dari pintu-pintunya. Allah merintah kalau mau masuk rumah dari pintu. Samian dari mana? Naik pagar. Maksiat samian kedua. Tapi Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar ini yang dicari kebenaran dan keadilan. Benikar berdiri, pokokan ban salah setia. Pok tepok kabing enggak. Sayyidina Umar dibilang enggak sampean salah. Iya kalau memang salah, iya salah. Diam Sayyidina Umar. Iya. Betul, iya saya maksiat. 2 saya maksiat. Terus
Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Kata orang ini, hatta maksiat, hafal Quran. Ini bisa ngeluarin dalil. Ini kelebihannya sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi seperti ini. Hatta maksiat mereka itu tahu dengan dalil. Makanya kalau ada suatu kesalahan atau percekcokan antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya, ndak usah melok-melok. Ndak usah ikut-ikut. Kita bukan derajatnya, bukan levelnya. Mereka para sahabat, walaupun ada nanti kejadian setelah baca sirah, oh ternyata sahabat ini musuhan sama sahabat ini, padahal sahabat ini hebat, dapat kabar gembira dari Nabi dari ini. Loh ini kok berani musuhan sampai mau bunuh. Jelek sahabat ini, jelek. Semoga nanti masuk neraka. Tidak boleh. Tidak boleh ikut-ikut permasalahan yang terjadi kepada para sahabatnya. Sahabatnya Nabi itu semuanya orang hebat. Itu salah satu contohnya. Yang mabuk tahu dalil Al-Qur'an. Tanya lagi sama Sayyidina Umar. Apalagi yang tiga? Dijawab. Janganlah kalian masuk hatta tasta'zinu wa tusallimu ala ahliha. Allah berfirman, jangan sampai memasuki rumah sampai sesudah minta izin sama orang yang punya rumah. Samian mak minta izin coro-moro alu cak dari bakar. Kesalahan yang ketiga. Langsung kata Sayyidina Umar, benar. Iya, saya salah. Berarti saya pantas dihukum juga, pantas dipukul. Tapi bukan dengan Umar cung saraan tokol. Kata orang ini, sudah gini aja Sayyidina Umar. Gimana? Derma. Samian maafin saya. Saya jangan dipukul. Karena rajaan pokol lagi. Saya jangan dipukul. Lah samian yang melakukan kesalahan, masuk rumah saya ada izin, masuk rumah saya ada lewat pintu, kemudian samian mata-matai saya juga maafin. Derma. Epo, apa tak po? Kata Sayyidina Umar, iya wis. Saling maafan ya kita ya. Tapi awas ya, aja ulangin boleh ben ya. Kata orang ini, siap komandan. Tak ngulangi lagi. Ini salah satu cerita tidak boleh cari kesalahannya. Tidak boleh. Tapi kalau kelihatan langsung dengan kemungkaran, wajib untuk dihilangkan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani. Kata baginda Nabi, kalau tidak bisa pakai kekuasaannya, pakai lidahnya. Lidah ini maksudnya nasihat, ngasih tahu. Kasih tahu kalau seperti ini tidak boleh. Bilang, takutnya tak tahu. Lewat jalan, kemudian berdebak mbah, keluar dari romana, kok tangan melolo. Kasih tahu mbak, joko tangan melolo napa mbak, dosa mbak. Kasih tahu kalau dosa. Banyak mbak-mbak itu yang jawab, dosa apa cong? Cong kok lagi rok ngari, ya dosa dari dimak. Enja tak dosa lang kok, makilang kok tak akelampin, tak apa-apa cong. Tak tahu. Kasih tahu, bunten bapak kuntu dosa. Karena kewajibannya perempuan itu harus nutup aurat. Laki-laki pun juga sama, kewajibannya nutup aurat. Kasih tahu. Wudu di masjid. Wah, wudu. Katanya biar sunnah, dapat sunnah.
ketika cuci kaki, sunnah untuk lebih dari yang wajib sampai mata kaki, tapi sunnah untuk lebih sampai setengah betis. Karena ngejar sunnah, loh, sarung nggak yang tak sampai kang bekang. Apa? Kenapa Pak? Kok sampai diangkat seperti itu? Tidak boleh, dosa. Bu, sunnah. Benih sunnah, dosa. Haram, kasih tahu. Kalau samian mau ngangkat seperti itu, samian masuk kamar mandi. Kalau sudah masuk kamar mandi, buka sekali lah. Bung. Wuduknya tidak usah pakai siram, mandi kabeh, Bos. Kasih tahu. Tapi kalau takut juga ngasih tahu, maka lisan tidak bisa. Fa illam yastati fa bi qalbi. Tapi kalau umpamanya tidak bisa, ya sudah, ingkarnya pakai hati. Wa dzalika adaful iman, dan ingkar pakai hati ini adalah keimanan yang paling lemah. Karena tidak punya keberanian untuk menampakkan kebenaran. Lemah berarti hatinya hati-hati. Kenapa kok suruh hati-hati? Iya, karena kalau hatinya lemah, keimanannya lemah, takutnya digoda sama setan. Apalagi ketika detik-detik sakaratul maut digoda sama setan, nanti malah keikut sama setan. Kata. Jangan sering-sering, harus naik level. Ketika melihat kemungkaran, paling tidak katakan kebenaran. Yang penting berani mengatakan kebenaran. Wa dzalika adaful iman. Itu adalah keimanan yang paling lemah. Maksudnya keimanan yang paling lemah, aqallu ma yalzamul insan indal ajzi, minimal yang diwajibkan kepada orang ketika tidak mampu menghilangkan kemungkaran. Wa yajibu tarku jami'il muharramat, dan wajib hukumnya untuk meninggalkan semua yang hukumnya haram. Ini nahi mungkar. Yang barusan itu juga sudah dibahas. Nahyu murtakibiha, dan melarang orang yang melakukan kemungkaran, waman gahran, dan menghalangi dia untuk melakukan kemungkaran dengan paksa, in qadara alih, kalau mampu. Sama, wa illa wajib alaihi ayunkir dzalika biqalbih, kalau tidak mampu maka wajib ingkar dengan hati. Ingkar dengan hati ini yang penting tidak senang. Pada orkes, bisa kamu bubarin orkes? Oh, lah jawab kada tak bisa. Tak bisa, Ustaz. Ngomong tak bisa. Ustaz. Terus orang ngancan bik botol. Cuing. Bahaya, Ustaz. Oh ya sudah, pakai lisan. Teriak, "Hei, haramun." Pada Ustaz, pedek langsung. Berarti tidak bisa. Kalau tidak bisa, paling tidak ingkar dengan hati. Ingkar dengan hati itu berarti tidak suka. Yang namanya tidak suka, tidak hadir. Benih pas beda orkes, noro ajo. Itu namanya tidak memiliki amar ma'ruf nahi mungkar. Ingat, kemaksiatan kalau sudah tampak terang-terangan di suatu tempat, maka tempat tersebut sudah nantang untuk dikasih azab sama Allah. Suatu tempat ketika maksiat sudah terang-terangan di tempat tersebut, berarti siap-siap untuk kedatangan azabnya Allah. Azabnya Allah tidak harus berupa gempa bumi. Azabnya Allah tidak harus berupa meletusnya Gunung Merapi. Azabnya Allah tidak harus berupa kecelakaan. Azabnya Allah bisa berupa hancurnya keharmonisan dalam tetangga dan keluarga. Akhirnya tetangganya tidak harmonis, tidak rukun, saling musuhan, saling hasut-hasutan,
saling sombong-sombongan, saling iri-irian. Itu gara-gara maksiat yang sudah dilakukan terang-terangan. Kalau masih tetangga, belum kalau sudah nyampe masuk ke keluarga, antara suami sama istri, akhirnya tiap hari cekcok. Tiap hari cekcok. Sampai puncaknya terjadi perceraian. Kalau sudah terjadi perceraian, semua setan dan tetangga yang tidak suka, akopak semuanya. Ore. Disenengin sama musuhnya. Karena hancurnya keluarganya. Gara-gara apa? Gara-gara ada kemaksiatan yang terang-terangan, didukung. Dapat dukungan dari orang desa. Ya akhirnya jangan salahkan kalau azabnya Allah itu datang. Tetangga dengan tetangganya sudah tidak rukun lagi. Keluarga dengan keluarga demi keluarga terjadi percekcokan. Wa mufaraqatul maudhi'il ma'siyah. Kemudian yang diwajibkan adalah gimana, apa yang wajib? Kalau ada tempat maksiat seperti itu terang-terangan, kita harus pergi dari tempat maksiat tersebut. Pergi dari tempat maksiat tersebut. Lagi ada orkes, cepat pergi. Jalan, di jalan. Pas tepat ada orkes, tulian. Karena kalau malah diem, malah narok nego. Beda orkes kena on lawan. Ayo, baktono joget kiai aja. Itu namanya siap-siap wes. Datang azabnya Allah. Azabnya Allah jangan pas dibayangin tabrak kereta, kegegeran pesawat terbang, enggak harus kayak gitu. Ya tadi itu wes. Akhirnya kehilangan keharmonisan. Wal haram, ingat haram itu adalah apa itu haram? Yang kata Allah, orang yang melakukannya dijanjiin akan diadab sama Allah. Dan orang yang meninggalkan keharaman dijanjiin akan dapat balasan kebaikan dari Allah. Semoga kita dapat hidayah, taufik untuk bisa menghindari keharaman, dikasih ilmu tentang keharaman, dikasih kekuatan takdir untuk menjauhi keharaman, sehingga kita termasuk dari golongan orang-orang yang baik di sisinya Allah, diizinkan untuk masuk tempat terbaik di sisinya Allah bersama yang maha baik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla nahdha bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla tuyun wa aghfir wastur anta akraman satar wa salatullah alaikum salam bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala lalil kirami surafa wa ala sahbi masabihil. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana azil li kulli hawba wa zurlana al-awrati wa amin.
وآخرة الصحبة والمسلمين أجمعين يا ربي فضلا وجودا على باتصال منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل بالمصطفى رسولي نرضى بكل بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ini gelas masjid. Iya, yang di masjid itu biasanya punya sini. Hiraukan aja Ustaz. Tadi adalah punten Pak saya rahmat tak jelas. Tenang. Insyaallah. Abbas mah sempak Fir'aun. Aduh, insyaallah. Hakim, lihat Zahra sudah pulang apa belum? Kalau sudah pulang suruh ke sini langsung. Insyaallah. Insyaallah. Oh. Kalam hilwa nih. Manis kalamah. Enggak manisan. Banyak gulana. Ya tara. Yang kiampon satu aja sekelangkong. Jazakumullah khair. Pastari ngaji nampon. Lanjut lagi. Sapanya guru gembul cak. Guru gembul. Tidak ada hubungan sama guru gembul. Naam, jazakumullah khair semuanya. Terima kasih atas like, share, and komennya. Semoga sama-sama taufik, sehat, afiat, dan kabul hajat diridai sama Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.